Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya ucapkan selamat datang kembali di channel Papol Bagi Tips. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah subscribe channel ini. Saya doakan yang terbaik buat kalian sekeluarga, amin. Dan saya berdoa semoga kalian yang berniat menjadi anggota Polri dan telah subscribe channel ini, saya doakan kalian lulus dalam seleksi penerimaan anggota kepolisian sekarang atau nanti, amin. Oke teman-teman semua, di kolom komentar di video saya yang lalu ada yang bertanya tentang bagaimana dan berapa lama Tamtama Polri bisa menjadi Bintara Polri. Oke, sebelum membahas tentang itu, saya akan memberitahukan beberapa singkatan yang umum dari banyaknya singkatan-singkatan di dalam internal Polri, atau mungkin TNI juga ya, menggunakan singkatan yang mirip-mirip juga. Dalam perhitungan kepangkatan di Polri dikenal istilah MDDP atau masa dinas dalam pangkat, yaitu masa anggota Polri menyandang pangkat dalam setiap tingkatan masing-masing golongan kepangkatan. Satu lagi singkatan yang mirip dengan MDDP yaitu MDP atau masa dinas yang dihitung sejak diangkat menjadi perwira. Nah, karena di video ini membahas tentang Tamtama, maka yang paling banyak saya sebutkan adalah MDDP, karena MDP hanya untuk perwira. MDDP atau masa dinas dalam pangkat secara sederhananya adalah berapa tahun seseorang anggota Polri menyandang pangkat tertentu ya. Saya contohkan, si A Bribda dengan MDDP 2 tahun. Berarti dia menyandang pangkat Bribda dari pertama kali sampai dengan sekarang sudah 2 tahun dinas. Saya contohkan lagi, si B Bribka dengan MDDP 5 tahun. Berarti dia menyandang pangkat Bribka dari pertama kali sampai dengan sekarang sudah 5 tahun dinas. Nah, setiap pangkat di Polri ada MDDP-nya tersendiri. Ada yang jumlahnya sama, ada juga yang beda. Bagi setiap personil yang jumlah MDDP-nya sudah mendekati habis, maka dia berhak untuk mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi selama tidak terkait kasus disiplin apalagi pidana. Nah, untuk Tamtama di Polri ada 6 pangkat Tamtama dengan tiap MDDP sedikit berbeda. Yang pertama adalah Barada atau Bayangkara 2 dengan MDDP 5 tahun. Yang kedua adalah Baratu atau Bayangkara 1 dengan MDDP 5 tahun. Yang ketiga adalah Baraka atau Bayangkara Kepala dengan MDDP 5 tahun. Yang keempat adalah Abribda atau Ajun Brigadir Polisi 2 dengan MDDP 5 tahun. Yang kelima adalah Abribtu atau Ajun Brigadir Polisi 1 dengan MDDP 4 tahun. Yang terakhir adalah Abrib atau Ajun Brigadir Polisi dengan masa MDDP sampai dengan pensiun jika yang bersangkutan tidak mengurus kenaikan pangkat ke Bribda. Nah, walaupun tiap pangkat mempunyai masa dinas dalam pangkat atau MDDP, atau lebih mudahnya tiap pangkat mempunyai masa tertentu untuk naik satu tingkat lebih tinggi, tetapi dalam kondisi tertentu pangkat tersebut bisa tertunda, bisa juga naik lebih awal. Pangkat yang tertunda kenaikannya disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, yang bersangkutan tidak mengurus kenaikan pangkatnya. Yang kedua, yang bersangkutan sedang menjalani hukuman akibat pelanggaran disiplin ataupun pidana. Adapun pangkat dalam kepolisian bisa naik karena beberapa hal. Yang pertama, secara reguler, yaitu disebabkan karena MDDP seseorang anggota Polri sudah memenuhi syarat untuk naik satu tingkat, alias MDDP-nya sudah mau habis atau pangkat yang dia sandang memang harus naik karena waktu ya. Kemudian yang kedua, kenaikan pangkat seorang anggota Polri yang dipercepat karena telah selesai melaksanakan suatu operasi yang dinilai beresiko tinggi dan berhasil menyelesaikan tugas tersebut, maka akan diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi walaupun belum masuk masa kenaikan pangkat secara reguler atau sering disebut sebagai kenaikan pangkat luar biasa. Ada pula kenaikan pangkat luar biasa yang tidak diinginkan oleh semua orang, yaitu kenaikan pangkat akibat seorang gugur dalam menjalankan tugas negara. Yang ketiga, kenaikan pangkat yang dipercepat. Sebenarnya sangat banyak macam yang mengakibatkan kenaikan pangkat yang dipercepat, tapi karena ini berbicara tentang Tamtama, maka saya hanya menyebutkan saja yang saya tahu tentang Tamtama. Kenaikan pangkat yang dipercepat ini yang pertama diakibatkan karena yang bersangkutan telah mengikuti pendidikan kejuruan dengan waktu pendidikan paling singkat 1 bulan, maka yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan percepatan 6 bulan untuk kenaikan pangkat dari pangkat yang dia sandang. Contohnya untuk Barada yang MDDP seharusnya 5 tahun untuk bisa naik ke Baratu, maka dengan adanya pendidikan kejuruan yang pernah dia ikuti, maka
MDDP-nya berkurang menjadi 4,5 tahun. Kemudian dia memiliki ijazah S1, maka yang bersangkutan mendapatkan percepatan selama 1 tahun. S2 1 tahun dan ijazah S3 1 tahun. Jika yang bersangkutan mempunyai ketiga-tiganya, maka semuanya bisa dikumulatifkan. Ya, memang ini berbeda dengan pegawai negeri pada umumnya. Pada pegawai negeri, jika mempunyai ijazah S1, berhak untuk naik golongan ya, menjadi golongan 3. Well, itulah peraturan yang ditetapkan. Sebagai anggota Polri, harus siap melaksanakan peraturan itu. Kalau kalian merasa ini tidak terlalu worth it dan tidak sesuai dengan keinginan kalian, maka kalian bisa putuskan dari sekarang untuk tidak mendaftar menjadi anggota Polri. Nah, bagaimana jika seorang tamtama bisa berada di golongan Kebintara atau Perwira? Sayangnya sampai dengan saat ini saya belum mendapatkan peraturan yang menjelaskan hal tersebut. Jadi saya belum bisa menjelaskan di video ini. Dahulunya tamtama Polri bisa melakukan seleksi alih golongan Kebintara berkisar antara pangkat Baraka sampai dengan Abribtu. Kalau nggak salah, bahkan anggota Polri yang dulunya memulai dari pangkat Barada pernah ada yang mencapai pangkat AKBP. Itu yang saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri ya. Nggak tahu kalau di daerah kalian atau di daerah lain apakah ada yang sampai lebih tinggi lagi. Saya kurang tahu tentang hal tersebut. Kalau yang masih aktif, yang saya tahu di lingkungan kerja saya rata-rata masih berpangkat Perwira pertama, karena mereka rata-rata tamtama di tahun 98 sampai dengan tahun 2000. Jadi terhitung masih baru untuk mendapatkan pangkat Perwira. Nah, bagaimana jika seorang bintara yang berasal dari tamtama ingin melanjutkan pendidikan Perwira? Bagaimana peraturannya? Ada 2 jalur yang bisa diikuti, yaitu melalui jalur SIP atau SAG. Tergantung mana di antara kedua jalur itu yang sudah bisa diikuti oleh yang bersangkutan. Intinya, seorang tamtama bisa menjadi seorang Perwira, tapi harus alih golongan terlebih dahulu ke Bintara. Nah, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.